Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sastianingrum. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu ulangan akhir semester. Mohon disimak videonya ya. Jangan lupa di like dan komen. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ruang lingkup karya ilmiah. Jadi, apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah suatu penulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa yang resmi. Karya ilmiah merupakan laporan ilmiah yang dapat berupa laporan kajian dan penelitian. Karya ilmiah dibuat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bentuknya dapat berupa makalah, skripsi, dan laporan penelitian. Karya ilmiah juga dapat berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan pengetahuan. Bagi penulis, menulis karya ilmiah bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih mengintegrasikan berbagai gagasan yang menyajikan secara sistematis, memperluas wawasan, serta memberi kepuasan intelektual, di samping menyumbang terhadap perluasan cakrawala ilmu pengetahuan. Sedangkan karya ilmiah menurut para ahli, yaitu menurut Eko Susilo, adalah karya salah satu karangan atau tulisan yang didapat dari sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil penelitian, pengamatan, dan pemantauan dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode-metode serta sistematika yang bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah yaitu karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta hasil penelitian. Penulisan karya ilmiah menggunakan metode karya ilmiah yang baku. Contohnya yaitu tesis, skripsi, makalah, dan hasil penelitian yang lainnya. Yang kedua, karya non-ilmiah yaitu karya tulis yang dibuat tidak berdasarkan fakta, melainkan sifat fiktif dan subjektif berdasarkan metode jenis karangan non-ilmiah. Contohnya cerpen, puisi, novel, pantun, dan dongeng. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama ada objektif, yang kedua netral, yang ketiga sistematis, yang keempat logis, yang kelima menyajikan fakta. Yang pertama yaitu objektif. Keobjektifan ini nampak pada fakta dan data yang didasarkan pada simulasi yang sebenarnya, dan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kesahihannya. Yang kedua yaitu netral. Kenetralan ini dapat dilihat dari setiap laporan dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok. Maka dari itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca harus perlu dihilangkan. Yang ketiga yaitu sistematis. Urutan yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis mengikuti pola pengembangan, yaitu pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Dengan cara demikian, pembaca akan bisa mengikutinya dengan mudah alur uraiannya. Yang keempat yaitu logis. Kelogisan ini dapat dilihat dari pola nalar yang digunakannya, yaitu pola nalar indukatif atau deduktif. Yang kelima yaitu menyajikan fakta. Setiap pernyataan, uraian atau simpulan dari karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari karya tulis non-ilmiah. Yang pertama bersifat fiktif dan subjektif. Yang kedua bertujuan untuk mempengaruhi dan memancing pembaca untuk berimajinasi. Yang
Ketiga, tidak mengandalkan analisis dan hipotesis. Yang keempat, gaya bahasanya cenderung berkias. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.